Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu topik dalam mata kuliah Teologi Sistematika yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya yang bernama Esra Butar-Butar, NIM 250101054 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung, akan mempresentasikan tentang Kristologi. Apakah itu Kristologi? Nah, Kristologi itu adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari pribadi dan karya Yesus Kristus. Dalam tradisi iman Kristen, Kristologi menjadi pusat teologi karena seluruh rencana keselamatan Allah berpuncak pada pribadi dan karya Kristus. Nah, pertanyaan yang paling mendasar dalam Kristologi adalah pertanyaan yang diajukan oleh Yesus sendiri. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Yang tertulis dalam kitab Matius 16 ayat 15. Nah, jawaban terhadap pertanyaan ini menentukan pemahaman seseorang tentang keselamatan, gereja, dan hubungan manusia dengan Allah. Lalu, siapakah Yesus Kristus? Nah, pertanyaan ini selalu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat maupun di media sosial. Yang pertama, bisa kita lihat kesaksian Perjanjian Baru tentang identitas Kristus. Perjanjian Baru menyaksikan Yesus Kristus memiliki identitas yang unik. Ia sepenuhnya manusia dan sekaligus Allah. Yesus sebagai manusia sejati. Alkitab menegaskan kemanusiaan Yesus secara nyata. Yang pertama, ia lahir dari seorang perempuan yang tertulis dalam kitab Galatia 4 ayat 4. Yang kedua, ia bertumbuh secara manusiawi yang tertulis dalam kitab Lukas ayat 2 ayat 52. Yang ketiga, ia bisa mengalami lapar yang tertulis dalam kitab Matius 4 ayat 2. Yang kelima, ia bisa merasa letih yang tertulis dalam kitab Yohanes 4 ayat 6. Yang kelima, ia mengalami penderitaan dan kematian yang tertulis dalam kitab Ibrani 2 ayat 14. Kemanusiaan Kristus ini sangat penting karena keselamatan manusia. Hanya mungkin jika sang penunggus benar-benar mengambil natur manusia. Ibrani 2 ayat 17 menyatakan, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh masuk dalam realitas ekstensi manusia. Lalu, Yesus sebagai Allah sejati. Nah, selain sebagai manusia, Perjanjian Baru juga menegaskan keilahian Kristus. Beberapa teks utama seperti Yohanes 1 ayat 1, di mana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas menyebut Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dengan demikian, Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru moral, tetapi Allah yang menjelma sebagai manusia. Lalu, gelar-gelar kristologis. Dalam Perjanjian Baru, identitas Kristus dijelaskan melalui berbagai gelar teologis. Yang pertama, Mesias atau Kristus, yang berarti yang diurapi. Yang kedua, anak Allah. Ini menunjukkan relasi unik dengan Bapa. Yang ketiga, anak manusia. Ini menunjuk pada figur eskatologis dalam Daniel pasal 7. Yang keempat, Tuhan atau Kairos. Gelar ini yang dalam Septuaginta digunakan untuk Yahweh. Penggunaan gelar-gelar ini menunjukkan bahwa gereja mula-mula memahami Yesus dalam kerangka keilahian dan otoritas ilahi. Lalu, ada permasalahan kristologi. Dalam sejarah gereja, pemahaman tentang Kristus tidak selalu berjalan tanpa konflik. Banyak perdebatan teologis muncul terkait bagaimana memahami hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Ada beberapa problem utama dalam kristologi. Yang pertama itu, bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Ini adalah paradoks teologis terbesar dalam kekristenan. Allah yang transenden kekal masuk ke dalam sejarah manusia yang terbatas. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Pertanyaan teologisnya itu, apa keilahian Kristus berubah ketika ia menjadi manusia? Lalu kedua, apa kemanusiaannya nyata atau tampak, hanya tampak? Hubungan antara dua natur Kristus. Pertanyaan yang lain pun muncul. Apakah Yesus memiliki dua natur terpisah? Apakah natur manusianya ikut bercampur dengan natur ilahi? Apakah salah satu natur lebih dominan? Pertanyaan-pertanyaan ini melahirkan berbagai ajaran yang kemudian dianggap sebagai heresi atau ajaran sesat.
Lalu ada beberapa penyimpangan kristologi dalam sejarah gereja. Yang pertama, doketisme. Doketisme ini mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak sebagai manusia biasa, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh manusia. Misalnya, jika Yesus tidak benar-benar manusia, maka ia tidak benar-benar mati, sehingga keselamatan manusia menjadi tidak mungkin. Lalu yang kedua, Arianisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus bukan Allah sejati, melainkan makhluk ciptaan yang tertinggi. Pandangan ini pun langsung ditolak oleh gereja dalam Konsili Nisea pada 325 Masehi. Lalu yang ketiga, Nestorianisme. Ajaran ini memisahkan dua natur Kristus secara ekstrim sehingga tampak seperti ada dua pribadi dalam Yesus. Yang keempat, monofisitisme. Pandangan ini mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu natur, yaitu natur ilahi. Sebagai respon terhadap perdebatan tersebut, gereja merumuskan doktrin resmi dalam Konsili Chalcedon pada 451 Masehi yang menjadi dasar kristologi ortodoks. Lalu, dua natur Kristus. Doktrin dua natur Kristus sebenarnya dikenal sebagai hypostatic union atau persatuan hipostatik. Rumusan Chalcedon menyatakan bahwa Kristus itu adalah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Lalu, natur ilahi Kristus. Natur ilahi berarti Kristus memiliki seluruh atribut Allah. Ada 4 atribut Allah. Yang pertama itu kekekalan yang terdapat dalam kitab Yohanes 8 ayat 58. Yang kedua, kemahakuasaan yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 18. Yang ketiga, kemahatauan yang tertulis dalam kitab Yohanes 2 ayat 25. Yang keempat, kemahahadiran yang tertulis dalam kitab Matius 18 ayat 20. Ini menegaskan bahwa Kristus benar-benar Allah. Lalu, natur manusia Kristus. Nah, Yesus juga memiliki natur manusia yang benar-benar nyata. Yang pertama, tubuh manusia. Yang kedua, ia memiliki jiwa manusia. Yang ketiga, emosi manusia. Dan keempat, kehendak manusia. Contohnya itu apa? Contohnya itu Yesus bisa menangis yang tertulis dalam kitab Yohanes 11 ayat 35. Kemanusiaan ini penting karena hanya manusia dapat menggantikan manusia dalam karya penebusan. Lalu ada persatuan dua natur. Dua natur ini bersatu dalam satu pribadi Kristus, bukan dua pribadi, bukan juga campuran natur, tetapi dua natur dalam satu pribadi. One person, two natures. Persatuan ini memungkinkan Kristus menjadi mediator antara Allah dan manusia yang terdapat dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 5. Lalu ada inkarnasi dan kenosis, doktrin inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Inkarnasi itu berasal dari kata Latin yaitu incarnatio yang berarti menjadi daging. Inkarnasi adalah tindakan Allah anak yang mengambil natur manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Nah, ayat utamanya itu terdapat dalam kitab Yohanes 1 ayat 14, yang dimana dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Inkarnasi itu bukan berarti Allah berhenti menjadi Allah, bukan berarti Allah berubah menjadi manusia, tetapi melainkan Allah mengambil natur manusia. Dengan demikian, dalam Yesus terdapat keilahian dan kemanusiaan secara bersamaan. Nah, apa tujuan inkarnasi? Ada beberapa tujuan inkarnasi menurut Alkitab. Yang pertama itu menyatakan Allah kepada manusia. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Yang kedua, menyelamatkan manusia dari dosa. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang ketiga, mengalahkan kuasa iblis. Ibrani 2 ayat 14, di mana dikatakan, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. Yang keempat, menjadi imam besar yang berempati. Di dalam Ibrani 4 ayat 15, ia telah dicobai sama seperti kita. Lalu, di sini membahas tentang doktrin kenosis. Konsep kenosis berasal dari kata Yunani yaitu keno yang berarti mengosongkan diri. Dasarnya itu terdapat dalam kitab Filipi 2 ayat 6-7. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya.
Kenosis tidak berarti bahwa Kristus kehilangan keilahiannya, tetapi bahwa ia secara sukarela membatasi penggunaan hak-hak ilahinya. Ia mengambil rupa seorang hamba, kondisi manusia, kehidupan dalam kerendahan. Lalu, ada makna teologi kenosis. Yang pertama, kenosis menunjukkan beberapa hal penting. Yang pertama itu kerendahan hati Allah. Allah menyatakan diri bukan dalam kemegahan, tetapi dalam kerendahan. Yang kedua, pola hidup bagi orang percaya. Filipi 2 ayat 5 menyatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Yang ketiga, paradoks kemuliaan Allah. Dalam teologi salib, kemuliaan Allah justru dinyatakan melalui penderitaan dan pengorbanan Kristus. Nah, kesimpulan teologisnya, kita lihat kristologi menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pusat wahyu Allah dan karya keselamatan. Alkitab menyatakan bahwa ia adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati, yang bersatu dalam satu pribadi. Inkarnasi dan kenosis menunjukkan bahwa Allah mendekati manusia bukan melalui kekuasaan semata, tetapi melalui kasih yang merendahkan diri. Dengan demikian, kristologi bukan sebagai doktrin teologis, tetapi dasar iman Kristen yang menentukan pemahaman tentang keselamatan, gereja, dan kehidupan Kristen. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus, karena di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan yang tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat 3. Lalu, ada 3 jabatan Kristus yang atau disebut munus triplex. Dalam teologi sistematika, karya Kristus sering dipahami melalui konsep 3 jabatan Kristus yang dikenal sebagai munus triplex atau threefold office. Nabi, imam, dan raja itu merupakan 3 konsep jabatan Kristus. Konsep ini berakar pada struktur kepemimpinan religius dalam Perjanjian Lama, di mana Allah memimpin umatnya melalui 3 fungsi utama tadi. Allah memimpin umatnya melalui 3 fungsi utama, Nabi yang menyampaikan firman Allah, imam yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, serta raja yang memerintah umat Allah. Nah, di dalam Perjanjian Baru, ketiga fungsi tersebut mencapai kepenuhannya dalam pribadi Yesus Kristus. Ia bukan sekedar menjalankan salah satu jabatan tersebut, tetapi menggenapi ketiganya secara sempurna. Nah, yang pertama itu ada Kristus sebagai Nabi. Dalam Perjanjian Lama, Nabi adalah orang yang dipanggil Allah untuk menyampaikan firman kepada umat. Nabi berfungsi sebagai mediator wahyu, yaitu menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Nah, dasar Alkitabiahnya itu terdapat dalam kitab Ulangan 18 ayat 15, di mana ia menyatakan nubuat tentang nabi yang akan datang. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Perjanjian Baru memahami nubuat ini sebagai referensi kepada Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22, Yesus menjalankan fungsi kenabian dengan yang pertama, memberitakan kerajaan Allah yang tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 14-15. Yang kedua, mengajar dengan otoritas ilahi yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 29. Yang ketiga, menyatakan kebenaran Allah yang tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 26. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 18 ini ditegaskan bahwa Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Dialah yang menyatakannya. Dengan demikian, Kristus tidak hanya membawa wahyu, tetapi Dia sendiri adalah wahyu Allah yang hidup. Nah, yang kedua, Kristus sebagai imam. Dalam sistem ibadah Israel, imam berfungsi sebagai perantara Allah dan manusia, khususnya dalam hal pengorbanan dosa. Ibrani memberikan penjelasan paling komprehensif mengenai jabatan imam Kristus, yaitu Kristus sebagai imam besar. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 menyatakan, kita mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Sebagai imam besar, Kristus memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, mempersembahkan korban bagi dosa. Yang kedua, menjadi perantara bagi umat manusia. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara imam Perjanjian Lama dan Kristus. Imam Perjanjian Lama mempersembahkan korban hewan, sedangkan Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna. Ibrani 9 ayat 26 menyatakan, Ia telah menyatakan dirinya satu kali saja untuk selama-lamanya untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dengan demikian, karya imam Kristus bersifat final dan sempurna. Lalu,
Kristus sebagai Raja. Jabatan Raja dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan pemerintahan Allah atas umatnya. Raja ideal dalam tradisi Israel diharapkan berasal dari keturunan Daud. Perjanjian Lama menubuatkan datangnya seorang Raja Mesianik yang akan memerintah selamanya. Di dalam contohnya itu seperti kitab 2 Samuel 7 ayat 13 di mana menyatakan bahwa tahta keturunan Daud akan ditegakkan untuk selama-lamanya. Perjanjian Baru melihat penggenapan nubuat ini di dalam Yesus Kristus. Kerajaan Kristus, Yesus menyatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan Kristus itu bersifat rohani, eskatologis, dan universal. Setelah kebangkitan, Kristus menerima otoritas kosmis. Di dalam Matius 28 ayat 18 menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, dengan demikian Kristus adalah Raja Mesianik yang memerintah atas gereja dan seluruh ciptaan. Lalu ada ketidakberdosaan Kristus. Doktrin ketidakberdosaan Kristus atau sinlessness of Christ. Ini dimana merupakan elemen fundamental dalam kristologi dan soteriologi. Tanpa ketidakberdosaan Kristus, karya penebusan tidak mungkin terjadi. Lalu, kesaksian Alkitab tentang ketidakberdosaan Kristus. Perjanjian Baru secara konsisten menegaskan bahwa Yesus tidak berdosa. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 15, di mana dikatakan, "Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Ayat ini menunjukkan dua hal yang penting. Yang pertama, Kristus mengalami pencobaan nyata. Yang kedua, Kristus tetap tanpa dosa. Lalu, di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, "Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya." 2 Korintus 5 ayat 21, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita." Kesaksian ini menegaskan bahwa Kristus memiliki kesucian moral yang absolut. Nah, lalu hubungan antara ketidakberdosaan dan inkarnasi. Ketidakberdosaan Kristus berkaitan dengan cara inkarnasinya. Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Dapat kita lihat dalam Lukas 1 ayat 35. Sehingga ia tidak mewarisi natur dosa yang biasa dimiliki manusia. Dengan demikian, Kristus memiliki natur manusia sejati, tetapi tanpa natur dosa. Lalu, implikasi soteriologis. Ketidakberdosaan Kristus sangat penting bagi doktrin penebusan. Hanya korban yang tanpa cacat yang dapat diterima oleh Allah. Konsep ini telah digambarkan dalam sistem korban Perjanjian Lama. Kristus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 29, "Karena Kristus tanpa dosa, ia dapat menjadi pengganti manusia berdosa." Lalu ada dibahas tentang karya Kristus. Dalam teologi sistematika, karya Kristus biasanya dipahami dalam kerangka soteriologi, yaitu karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Karya Kristus dapat dilihat dalam beberapa tahap utama. Yang pertama, kehidupan Kristus. Kehidupan Yesus bukan hanya persiapan bagi penyaliban, tetapi bagian integral dari karya penebusan. Selama hidupnya, Kristus menaati hukum Allah secara sempurna. Yang kedua, menyatakan karakter Allah. Yang ketiga, menghadirkan kerajaan Allah. Ketaatan Kristus sering disebut sebagai ketaatan yang aktif atau active obedience. Lalu yang kedua, kematian Kristus. Kematian Kristus disalib merupakan pusat karya keselamatan. Perjanjian Baru menafsirkan kematian Kristus melalui beberapa konsep teologis. Yang pertama, penggantian atau substitution. Kristus mati menggantikan manusia berdosa. Yesaya 53 ayat 5 menyatakan, "Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita." Lalu yang kedua, penebusan atau redemption. Penebusan menunjuk pada pembebasan manusia dari kuasa dosa melalui pembayaran harga. Markus 10 ayat 45 menyatakan, "Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Lalu yang ketiga, pendamaian atau reconciliation. Melalui salib, hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan. Roma 5 ayat 10 menyatakan bahwa manusia diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Yang keempat, pendamaian dosa atau propitiation. Kematian Kristus memuaskan keadilan Allah terhadap dosa. Di dalam Roma 3 ayat 25 menyatakan bahwa Kristus menjadi korban pendamaian.
kebangkitan Kristus. Kebangkitan merupakan konfirmasi ilahi terhadap karya Kristus. Tanpa kebangkitan, kematian Kristus tidak memiliki makna penyelamatan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 menyatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Kebangkitan menunjukkan kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan awal ciptaan yang baru. Lalu kemudian ada kenaikan Kristus. Setelah kebangkitan, Kristus naik ke surga dan dimuliakan. Di dalam kitab Efesus 1 ayat 20-21 menggambarkan bahwa Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan Kristus dan pemerintahan Kristus atas gereja. Lalu ada pelayanan Kristus saat ini. Kristus tidak berhenti bekerja setelah kenaikannya. Ia terus menjalankan pelayanan sebagai yang pertama, imam besar yang menjadi pengantara yang tertulis dalam kitab Ibrani 7 ayat 25. Yang kedua, kepala gereja yang tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 22. Yang ketiga, raja atas segala ciptaan yang tertulis dalam kitab. Lalu ada kedatangan Kristus yang kedua. Karya Kristus akan mencapai kepenuhannya dalam parousia atau kedatangan kembali. Pada saat itu, Kristus akan menghakimi dunia. Yang kedua, kerajaan Allah dinyatakan secara penuh. Yang ketiga, penebusan ciptaan akan disempurnakan. Lalu, kesimpulan teologisnya adalah Kristologi menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah mencapai puncaknya dalam pribadi dan karya Yesus Kristus sebagai nabi, yaitu Kristus menyatakan Allah kepada manusia. Yang kedua, imam. Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa. Yang ketiga, raja. Kristus memerintah atas umat Allah dan seluruh ciptaan. Ketidakberdosaan Kristus menjadikannya korban yang sempurna, sedangkan karyanya dalam kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Dengan demikian, Kristologi bukan hanya doktrin teologis, tetapi fondasi pemahaman tentang keselamatan, gereja, dan pengharapan eskatologis bagi umat Kristen. Demikianlah penjelasan saya terhadap topik Kristologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam memahami Kristologi secara baik dan benar. Terima kasih.